Kembali di Salam Motivasi, masih di Salam Motivasi bersama Ulfa dan juga Bapak Tri Pitara untuk pagi hari ini. Dan kita masih membahas tentang peaceful warrior, pejuang perdamaian atau kedamaian ya Pak ya? Perdamaian. Perdamaian ya. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu peaceful warrior berdasarkan true story, sebuah film dari seorang atlet senam yang akhirnya karena kecelakaan dia berubah haluan menjadi seorang penulis gitu ya Pak Tri. Ya. Mau nggak mau dia harus berdamai dengan dirinya. Betul. Untuk menerima keadaan yang sekarang dan akhirnya mencoba apa itu keberuntungan atau ini hal yang baru, akhirnya dia bisa menulis. Ya. Dan menulis keberuntungan ya, mencoba keberuntungannya ya. Nah tadi sebelum lagi kita lanjut, tadi Pak Tri menyatakan 3 hal. Yang tadi kurang 1 ya, yang ketiga tuh Pak Tri, boleh dilanjut yang tadi saya cut ya. Mohon maaf karena tadi harus iklan dulu. Ya. Mau nggak Pak Tri? Mbak Ulfa, jadi ketika kita itu tadi ada yang namanya apa? Kita melakukan meaning ya, kemudian memaknai mindfulness gitu ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita harus punya empati. Empati kepada orang lain maupun empati pada kita. Jadi ini yang paling sering kali orang abaikan. Empati pada diri sendiri. Iya, empati pada orang lain mungkin orang bisa, tetapi kadang berempati pada kita itu seringnya susah. Karena lebih kejam kita ini terhadap kita. Merasa kita ini bisa-bisa aja gitu Pak. Ya bisa-bisa aja atau mungkin saya nggak boleh lemah. Nah kan gitu. Iya, ini apalagi dia menyebut saya laki-laki nggak boleh lemah, saya laki-laki nggak boleh cengeng, saya nggak boleh nangis. Nah itu gimana? Nah itu padahal sama dirinya ya? Iya, padahal itu fitrah manusia, siapapun orang itu bisa lemah. Yang kedua, siapapun manusia itu bisa menangis. Tidak terkecuali laki-laki. Oh iya, kita kan gitu. Pada diri sendiri, Pak Tri ya. Padahal itu ekspresi hati. Ya. Kelembutan hati itu ditunjukkan hal-hal yang demikian, tetapi itu bukan menjadi dominan. Kalau dominan namanya nanti saya cengeng. Oh iya. Kan begitu. Jadi kita juga tidak boleh memanjakan diri, tetapi juga harus empati. Kalau kita punya kemampuan, kita harus tahu diri. Bagaimana kita harus ada batas-batas yang Tuhan telah menentukan batasan itu. Padahal ketika kita melebihi kapasitas kita jadi down, menjadi rusak tubuhnya, menjadi tidak sampai pada tujuan yang harus kita capai. Kan itu menjadi sesuatu kendala malahan. Tidak lagi kita menjadi buat bahagia pada diri, nggak ada. Padahal hidup itu untuk harus membahagiakan kita. Membahagiakan diri sendiri. Iya, ketika kita bahagia kita akan bisa membahagiakan orang lain. Ibarat kalau namanya mau menolong orang, maka kita harus menolong diri kita dulu. Kenapa sebabnya? Contoh, pramugari itu ketika memberikan SOP untuk memberikan oksigen, penyelamatan yang diselamatkan kita dulu baru anak. Kan gitu. Siapapun ketika kita ingin menyelamatkan siapapun di situ, maka Allah mengatakan ku anfusakum likum naro. Jagalah dirimu dulu, kita dulu, baru keluargamu dari api neraka. Jadi posisinya kita dulu yang harus diselamatkan. Kita harus dulu menyelamatkan diri. Safety-nya harus kita ada pada kita dulu. Gitu. Iya. Itu kita diajarkan sama Mbak Pramugari yang melakukan SOP saat mau terbang ya Pak. Iya, betul. Bahwa itu ditunjukkan kalau kita mau ngapain itu ya diri sendiri dulu. Betul. Cuman dalam prakteknya saya pribadi nih, rasanya itu kalau aku itu sebaiknya memang membahagiakan anak, pasangan, keluarga gitu kan Pak. Nah itu yang salah. Karena paradigma banyak orang ya. Seperti itu nggak sih? Seperti yang Mbak Ulfa tadi sampaikan. Aku nggak bahagia nggak apa-apa, yang penting anakku. Nanti anak kita juga gitu. Kapan kita bahagia? Nggak bisa. Kita nggak akan bisa membahagiakan orang lain ketika kita nggak bahagia. Nah, celakanya. Supaya tidak dianggap, celakanya gimana Pak? Celakanya kalau kita itu orientasi pada bahagia untuk orang lain dalam posisi itu. Nah, kita hidupnya tidak pernah bahagia, gimana bisa membahagiakan? Contohnya, untuk saya bisa senyum dengan Mbak Ulfa, maka saya harus senyum dengan saya. Betul apa tidak? Iya, kalau saya sendiri berkecamuk di dalam otak saya itu sebel dan nggak bisa senyum. Ekspresi saya senyum hanya dalam SOP. Disuruh senyum tapi yang kecut nanti tidak
tidak tulus di dalam senyumnya. Betul apa tidak? Iya sih. Kalau itu betul sih Kak. Maksudnya Iya. bisa saya bayangin gitu. Kalau Iya. saya emosi aku harus happy dulu. Nggak mungkin Iya. aku senyum tapi aku lagi Nah, nggak enak hati ya. coba misalnya ketika kita bicara Heeh. untuk bisa lembut, maka lembut dulu dengan kita, maka keluarnya akan lembut. Coba kalau kita ini disuruh SOP-nya harus lembut dengan orang, kita sendiri sedang berkecamuk, Nggak. bisa nggak? Kalaupun Nah, bisa susah itu, nanti. ya tadi, kalaupun bisa hanya Hambar, basa-basi dan- basa-basi Ya, ya, dan ya. hambar, Mm-mm. yang orang menerimanya Dari hati ya. tidak dari hati. Oke. Maka bahagiakan diri, baru bahagia orang lain. Karena apa? Itu tadi, empatilah kepada kita, empatilah kepada orang lain. Nah, itu. oke. Ini ada tanggapan nih. Saya juga sebenarnya mau nanya. Saya tuh bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Nah, Gimana Pak? itu. Tolong tanggapi. Iya. Kayaknya saya juga merasa kalau anak-anak saya, kamu bahagia. Saya tuh sering gitu. Kamu bahagia, anak-anak gitu. Bahagia bener. Itu saya, alhamdulillah. Terus aku bahagia gitu. Saya bahagia gitu. Gimana, Pak Tri? Bagaimana mungkin saya bisa bahagia ketika dalam posisinya untuk orang lain bisa bahagia? Kan harus ada unsur dari kita dulu dong. Tidak mungkin otak kita, hati kita itu berkecamuk, labil, naik turun. Lalu ekspresi kita kepada anak gimana? Iya sih. Nggak Marah masih bisa, ya. marah-marah. Nanti maunya membahagiakan malah tangkapannya beda anak kita. Iya, 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 iya. Kita sudah mau namanya masakkan anak untuk ini, aku ingin membahagiakan anakku. Coba nanti ketika ternyata enggak enak karena kita enggak enggak mindfulness di dalam melakukan itu. Ternyata bumbunya enggak sesuai, kelebihan atau kekurangan. Anak protes, "Mama itu masak gimana sih? Enggak enak ini." Rasanya malah justru tambah sakit hati. Iya, iya. Padahal ini tahu nggak, mama itu sudah menyediakan waktu sungguh-sungguh untuk melakukan. Nggak taunya, maka bahagia dulu. Maka doanya Nabi Musa apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi orientasi pertama itu adalah dirinya lapang dada dulu. Lapang dada itu tenang. Iya. Tenang itu bahagia. Nggak ada efek sama yang lain. Nggak ada. Dari situ nanti semua urusan terselesaikan. Karena Allah yang menyelesaikan. Iya, iya, iya. Kan Jadi gitu. misalnya saya masak nih sebagai ibu rumah tangga. Saya masak karena saya seneng. Aduh, aku seneng masak, mau membahagiakan diriku dengan memasak. Jadi nanti hasilnya gimana, orang akan gimana, kita nggak akan ngefek ya Pak? Nggak akan ngefek. Jadi kalau kita ini kan behavior itu tindakan, perilaku, itu kan dihasilkan oleh otak yang namanya pikiran. Pikiran itu adanya berpikir ABC, baik dan buruk, itu karena perasaan atau hati. Bagaimana hati kita berkecamuk bisa melakukan behavior yang baik? Kan nggak bisa. Nah, jadi dari di dalam dulu, dari kita dulu bahagia, spreadnya nanti keluar itu akan membahagiakan. Oh, oke. Iya, ya. Pokoknya itu tadi ya. Memang karena kita udah terbiasa merasa harus membahagiakan orang lain dulu ya. Nah, Yang terjadi kan begitu ya sama ini Pak iya. ya. Membahagiakan orang lain dulu, nanti kita bahagia. Itu terbalik ya. Terbalik. Harus Sama kita dulu. pendapat orang, dunianya nggak bahagia nggak apa-apa, tapi di akhirat bahagia. Nggak bisa itu. Dunia Harus itu nggak bahagia bahagia ya nanti akhiratnya nggak dapat bahagia. Kenapa sebabnya? Akhiratnya pasti dapatnya neraka. Surga itu tempat orang bahagia. Maka di dunianya dia harus bahagia. Bahagia itu bukan artinya senang-senang. Bahagia itu bagaimana Beda dia ya. tadi terjadi peaceful warrior. Bagaimana dia menjalani proses hidup yang ada itu, sekalipun itu berkelok-kelok, terjal, tapi tetap bahagia dia. Sebagaimana Nabi ketika dia dilempari batu, dikucilkan, ada yang mau dibunuh, kan gitu. Tapi beliaunya adalah bahagia. Kenapa? Di atas penderitaan diri yang seperti itu, mindsetnya adalah mereka melakukan itu karena dia tidak tahu. Mereka itu nggak punya ilmu, belum berilmu. Nanti kalau sudah paham, dia nggak akan begitu. Bahagia bukan? Iya. Yang lain lihat menyeramkan, mengerikan, kan gitu. Iya. Nah, Kasihan juga kasihan. digituin. Jadi itu orang bahagia di dunia itu bukan terus hidupnya penuh dengan bunga-bunga, enggak. Tetapi hidupnya adalah bagaimana dia di tengah bergejolaknya sebuah kehidupan, tapi dia tidak bergejolak, menggunakan
teori atau belajar dari termoregulasi kita, suhu badan kita. Suhu badan. Iya, suhu badan kita itu kan di lingkungan seperti apapun tetap 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Even normal. Di ruangan ber-AC. Di ruangan ber-AC kita tetap suhunya. Tapi dalam kegiatan tubuh kita, bagaimana kita hormon untuk supaya ADH ini tidak mengeluarkan banyak, supaya dia bisa mengendalikan uap air kita, urin kita. Tidak dalam posisi seperti itu, tapi kondisinya kita bagaimana upaya pembakaran tubuh tetap ke 36,5 sampai 37. Tapi bergejolak sebetulnya tubuh ini, tapi kita tidak merasakan apa-apa. Karena ada metabolisme dipercepat, naik sehingga kita meningkat kelaparannya. Tapi kan itu kemudian di ruangan dingin kita cepat lapar. Nah, itu untuk membackup tubuh kita bahwa suhu tetap sekian. Nah, tidak terpengaruh lingkungan. Dipengaruhi tapi tidak terpengaruh. Oh iya, walaupun ada pengaruhnya tapi kita tidak terpengaruh ya Pak ya. Oke. Baik, ini ada yang bertanya nih, kalau saya mendapatkan musibah gitu ya, tapi tidak ada support system dari keluarga, dari teman, itu bagaimana? Ya, itu memang salah satu yang support system itu penting, tetapi bukan satu-satunya. Maka itu dibutuhkan, tetapi itu tidak menjadi sebuah hal yang utama. Kenapa sebabnya? Karena support system yang terbaik adalah dari kita. Dari kita lewat apa? Kembalikan kepada Allah. Kita punya support system yang di luar kita adalah Allah. Maka tempat bergantung Allahu Somad itu di situ. Jadi posisi kalau kita ini ingin menggantungkan segala hal agar kita tetap eksis menjadi peaceful warrior, kepada Allah lah kita bergantung. Karena ketika lingkungan tidak ada support, maka yang terjadi kita tetap eksis. Bagaimana Nabi Muhammad waktu masih di Mekah ada support system namanya Siti Khadijah sebagai istri. Betul? Begitu beliau meninggal, pamannya juga meninggal, yang itu juga sebagai support system walaupun belum masuk Islam. Tetapi dia support sistemnya siapa? Allah tetap di situ. Walaupun kita dengar Rasul sangat sedih waktu tinggal paman dan istri tercintanya ya. Iya, dan itu bertubi-tubi sehingga tahun kesedihan toh. Sehingga posisi itu dia tetap posisinya bangkit dengan enjoy saja. Kenapa? Ada Allah. Maka support system ini penting tetapi bukan yang terpenting. Nah, sehingga ketika kita nggak ada, siapapun yang ada di dekat kita yang mensupport, itu yang terjadi, kita tetap leading. Maka bergantunglah pada Allah. Tapi kalau secara manusianya Pak, sosial gitu, support system itu sepengaruh berapa besar gitu dalam membuat kita itu bisa tetap tangguh dan leading, kata Pak tadi sampaikan? Ya, dia paling banter 20%. Oh iya? Iya, karena apa? 80% itu dari kita, yaitu dari Allah tadi. Tapi kita sering menggembor-gemborkan yang 20% itu Pak ya? Iya, seringkali begitu, sama kecerdasan itu. Kecerdasan intelektual itu cuma 20% sportnya. Yang lain spiritual cohesion, emotional cohesion, itu adalah 80%. Nah, padahal orang gembor-gemborkan itu toh, yang 20% itu ya, IQ kan? Padahal IQ itu semakin besar justru hati-hati, nanti justru tidak bisa mensupport, bisa terjadi karena mudah tidak mau mendengarkan, mudah bosan. Kalau udah mudah jenuh, mengalami boring itu cepat sekali, dan itu egoisnya tinggi. Nah, larinya ke ego ya Pak ya? Ego, padahal yang ada untuk bisa sukses itu kan harus kecerdasan emosi, spiritual. Nah, di sini ketika tadi kita sedang mengalami musibah, dibutuhkan kecerdasan yang namanya spiritual, kecerdasan emosi tinggi yang akhirnya melihat segala sesuatu itu tegak lurusnya ke Allah. Iya, makanya kalau tadi ada yang bertanya bahwa nggak ada support system, coba dalam posisi gantungkan hanya pada Allah satu. Yang kedua apa? Mencoba mencari mentor dari luar. Seperti ini, radio ini bisa jadikan sebuah mentoring. Ya kan? Bisa untuk konsultasi, bisa gitu bertanya, ya, kan ini bagian dari memberikan solusi pada orang lain dalam hal cari gitu, ilmu, ya kan? Betul.
Sehingga jangan pernah kita hanya terbatas pada ring satu atau orang yang terdekat dengan kita. Karena apa? Ring satu atau yang paling dekat dengan kita itu bisa mensupport, bisa juga justru menghambat. Penghambatan paling besar itu adalah yang terdekat dengan kita. Iya, malahan ya Pak ya. Betul nggak? Yang paling dekat itu bisa menghambat. Karena yang paling dekat lagi adalah kita sendiri yang menghambat akhirnya. Nah, itu kita sendiri yang menghambat ya. Betul, itu suatu hukum fisika, fluida, kemudian apapun pergerakan itu pasti gesekan itu yang terdekat. Tidak akan pernah gesekan dengan yang jauh. Iya, nggak bisa gesek. Nggak bisa gesek. Iya. Kalau semakin jauh ya. Gesekan semakin tinggi kan dia berhenti. Iya. Daya cengkeramnya akan tinggi. Iya. Nah, maka support itu penting, tetapi yang terpenting adalah support dari dalam diri kita, hablum minallah tadi. Begitu. Oke, baik. Begitu ya, kalau ada yang mau tambahkan lagi untuk ditanyakan, boleh ditunggu, dan kita masih ada waktu 10 menit lagi. Kita break dulu ya, jangan kemana-mana.